Saudara, mulai Senin besok sidang gugatan hasil pemilihan presiden atau Pilpres di Mahkamah Konstitusi mulai memeriksa para saksi dan ahli. Salah satu yang diminta dua pihak penggugat di mahkamah adalah mendatangkan 4 menteri termasuk Risma dan Sri Mulyani. Soal kebijakan menggelontorkan bantuan sosial atau bansos di saat kampanye pemilihan presiden digelar hingga menjelang pemungutan suara 14 Februari lalu jadi salah satu pokok gugatan dua penggugat hasil Pilpres 2024. Kubu tim Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meminta hakim menghadirkan 4 menteri ekonomi. Di antaranya Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri, Yang Mulia, betul. Permintaan ini didukung kubu tim Ganjar Pranowo Mahfud MD yang sama-sama ingin mendengarkan kesaksian para menteri soal bansos. Sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Tapi kubu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai presiden dan wakil presiden terpilih meminta hakim menolak kedua kubu lawan politik Prabowo itu. Maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Kedua kubu penggugat hasil Pilpres diberi harapan. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan menimbang permintaan memanggil menteri bersaksi sebagai kebutuhan mahkamah mengambil keputusan. Ketika mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu, jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat majelis hakim. Ya, nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan usaha menggagalkan permintaan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tetap diupayakan kubu Prabowo Gibran usai sidang digelar. Kalau mau dikabulkan menteri, kami juga bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Tentang Risma jadi saksi di MK, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendukung. Risma adalah kader PDIP yang jadi mensos sejak 2021. Oh tentu, seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Risma hari ini. Tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden. Sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden, ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari MK. Apakah MK bakal memanggil para menteri? Bila terjadi, maka sidang di MK bakal jadi sidang yang lebih substantif dalam membuktikan gugatan tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Kedua kubu lawan Prabowo Gibran menuding keputusan MK tentang syarat Capres-Cawapres sampai kebijakan bansos sebagai pangkal masalah di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV.